ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyelesaikan puasa Ramadan pada bulan lalu, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menunjukkan bahwa tujuan utama diwajibkannya seorang manusia melakukan puasa adalah supaya manusia tersebut dapat menjadi insan-insan yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setelah menyelesaikan puasa Ramadan kemudian masuk pada bulan Syawal, yang kemudian hari ini kita masuk pada penghujung bulan Syawal. Syawal adalah bulan untuk meningkatkan terutama ketakwaan kita. Kenapa disebut bulan Syawal? Fungsinya supaya kita menjadi insan-insan yang semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut insan-insan yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menggambarkan beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat yang menunjukkan hal itu sebagai salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian pada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Allah itu memiliki surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di mana surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang disebut orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bisa menginfakkan, mengeluarkan hartanya baik ketika di dalam keadaan lapang maupun sempit, di dalam keadaan sulit maupun senang, di keadaan senang maupun sulit, di keadaan kaya maupun miskin. Karena ayat ini di dalam banyak tafsir, terkhusus di dalam kitabnya Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra adalah
fi jami'il ahwali, bermakna di dalam semua keadaan. Maksudnya apa? Yang namanya mengeluarkan infak, jangan nunggu kaya untuk berinfak. Jangan nunggu sehat untuk berinfak. Jangan nunggu ada untuk berinfak. Jangan nunggu senang untuk memberi, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan yang namanya berinfak? Kalau kita lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika kita melihat mayit-mayit yang ada di dalam kubur, mereka itu setelah ada di dalam kubur, mereka berandai-andai, laula akhartani, seandainya engkau mengakhirkan ajalku ya Allah, sedetik saja, sebentar saja ya Allah, aku akan kembali ke dunia. Kata mayit-mayit yang ada di kuburan. Apa kemudian yang mereka katakan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka kemudian aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan memberi, dan aku akan menjadi orang dari bagian orang saleh. Artinya apa? Ketika mayit ada di dalam kubur, yang pertama yang ingin ia lakukan adalah berinfak. Di dalam banyak tafsir, kenapa kok mayit mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin? Karena ternyata yang paling meringankan siksa kubur adalah amaliyah infak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita memberi? Apa yang harus kita beri? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika seseorang mengeluarkan hartanya, baik itu infak, sedekah, zakat dan seterusnya, hendaklah memberikan yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan engkau itu berbuat baik sampai engkau bisa berinfak dari apa yang paling kamu cintai. Di dalam banyak kitab tafsir disebutkan yang paling dicintai, al-maqsud fi hadhil ayah adalah barang yang paling berharga, barang yang masih layak untuk dipakai. Hari ini yang terjadi terbalik. Terkadang yang sudah tidak terpakai itulah yang kita beri, sedangkan yang paling berharga kita simpan baik-baik di rumah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang kedua, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhiminal ghaidh. Maknanya adalah menahan amarah. Ini sangat-sangat berat, terutama di masa-masa seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Bagaimana kesabaran kita? Terkadang kita diuji tidak punya harta yang cukup, sehingga bawaannya marah dan marah, marah dan marah. Padahal ketika seseorang marah dan terlanjur marah kepada orang, maka otomatis dia beresiko tidak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsinya, "Udzkuruka idza ghadibta." Ingatlah engkau kepadaku, udzkuruni idza ghadibta. Udzkuruni idza ghadibta. Ingatlah engkau kepadaku apabila engkau marah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, udzkuruni idza ghadibta. Ingatlah engkau kepadaku apabila engkau marah. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian kenapa kita harus mengingat Allah ketika kita marah? Kalau kita melakukan itu, kata Allah, adzkuruka idza ghadibtu. Aku akan mengingatmu apabila aku sedang marah kepadamu. Allah sedang marah kepada kita, Allah sedang ingin membalas apa yang kita perbuat. Kalau kita menahan amarah, Allah tak jadi kemudian menyiksa kita. Lanjutan hadis tersebut, la uhlikuka fi man uhliku. Kata Allah, aku tidak akan membinasakanmu
sebagaimana orang yang telah aku binasakan. Bermakna orang yang sabar, bisa menahan amarah, itulah orang-orang yang akan diingat oleh Allah dan tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal-afina 'anin nas. Orang yang bisa memaafkan kesalahan manusia. Sangat berat, tapi ini harus dilakukan. Ketika ada seseorang yang kemudian menzalimi kita, yang harus kita perbuat adalah sebelum ia meminta maaf, kita pun sudah memaafkannya. Karena salah satu bentuk kesalahan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang manusia menzalimi orang lain. Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu memaafkannya. Kalau orang itu berat untuk memaafkan, maka kesalahan ia pun akan sulit untuk dimaafkan oleh orang lain. Orang yang gemar memaafkan, insya Allah akan mudah untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa itu orang yang berbuat baik? Orang yang berbuat baik ini dari ketiga bentuk tadi adalah orang yang terbiasa walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang terbiasa walladzina idza fa'alu, dan orang-orang banyak apabila mereka mengerjakan fahishatan, perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan maksiat baik besar maupun kecil, au zalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, perbuatan dosa kecil terutama, maksiat mata, maksiat kuping, maksiat kaki, maksiat hati, maksiat lidah, dan seterusnya. Mereka, apa yang mereka lakukan? Zakarullah, mereka akan langsung ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa mereka. Inilah yang disebut orang-orang muhsin. Kalau kita tidak bisa berinfak karena kekurangan harta, tidak bisa berinfak, cukup kalau berbuat maksiat banyaklah istighfar. Karena istighfar itu salah satu sedekah yang terbaik. Kita tidak punya kemampuan untuk memberi, istighfar saja setiap hari. Tidak mampu untuk beristighfar, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Cukup itu dibaca setiap hari. Insya Allah apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini, terutama di akhir bulan Syawal ini, kita menjadi insan-insan yang semakin bertakwa kepada Allah, yang kelak kemudian dimasukkan ke surganya Allah, terutama di surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.